Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Sebelum kita melaksanakan segala kegiatan kita pada saat pagi hari ini, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan lewat kesediaan kita mendengarkan firman-Nya. Akan tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Allah buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah menjagai kami dalam istirahat kami, hingga pada pagi hari ini kami dapat bangun. Ya Bapa, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami mau mendengarkan suara Tuhan lewat kesediaan kami mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman-Mu ini menjadi pegangan kami untuk menjalani hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang juga Tuhan kasihi, adapun firman Tuhan yang akan mengawali hari kita pada saat ini tertulis dalam kitab Amsal 14 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Dalam bahasa Batak didok, habonardo patibul sada bangso, alai haurahon yak kabangso do yanggo dosai. Sahabatku yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, ada sebuah ungkapan yang pernah disampaikan oleh Bapak proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno. Dia berkata, bangsa yang besar yaitu bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Hal itu dia ungkapkan bagaimana bangsa ini berdiri dikarenakan pengorbanan para pahlawan. Akan tetapi, apa gunanya kita mengingat pengorbanan para pahlawan jika kita mempergunakan hidup kita tidak sebagaimana mestinya? Maka alangkah lebih baiknya pada saat zaman ini kami berpikir bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi sebuah kebenaran. Kenapa hal itu sangat penting kita lakukan? Bangsa yang besar, bangsa yang menjunjung sebuah kebenaran. Karena kami melihat bahwa kebenaran itu sudah menjadi barang langka zaman sekarang. Kita melihat terjadi di mana-mana kemerosotan moral, terjadi korupsi, terjadi penyalahgunaan jabatan, terjadi penyalahgunaan kedudukan, terjadi penyalahgunaan uang, dan lain sebagainya. Bahkan kebenaran seakan-akan sudah bisa dibeli, walaupun sebenarnya kami rasa tidak. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sahabatku yang saya kasihi, bagaimana seorang Amsal, Raja Salomo, dalam sebuah hikmat yang begitu luar biasa, dia berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Apa yang mau dikatakan oleh hikmat Salomo pada saat ini? Salomo di dalam keberhikmatannya, dia menjunjung tinggi yang namanya kebenaran.
Dia hidup di dalam kebenaran dengan melakukan takut akan Tuhan. Salomo juga benar-benar paham bahwa bangsa yang tidak hidup di dalam kebenaran, maka bangsa itu cepat atau lambat akan runtuh. Apa yang disampaikan oleh Salomo itu juga terjadi pada masa kerajaan Israel. Setelah Salomo meninggal dan raja-raja di Israel silih berganti memimpin, orang yang menjunjung tinggi kebenaran di dalam Tuhan, maka bangsa itu akan sejahtera. Tetapi ketika pemimpin bangsa itu atau bangsa itu tidak menjunjung tinggi kebenaran atau tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan memalingkan wajahnya dan kehancuran terjadi pada bangsa itu. Makanya dia katakan juga, tetapi dosa adalah noda bangsa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang boleh kita pedomani dari kebenaran firman Tuhan ini? Adakah bangsa tanpa penduduk? Tentu tidak. Bangsa atau suatu negara terdiri dari beberapa suku seperti Indonesia. Indonesia terdiri dari hampir 300 suku yang menduduki lebih 17.000 pulau. Dan satu suku itu ada beberapa ribu bahkan juta jiwanya. Maka Indonesia dikatakan sekarang itu sekitar 275 juta jiwa. Nah, dari 275 juta jiwa kurang lebih ada sekitar 10% orang Kristen. Nah, orang Kristen yang 10% ini yaitu kita. Yang artinya apa? Yang menjunjung tinggi sebuah kebenaran. Kebenaran yang diinginkan supaya bangsa kita ini sejahtera akan dimulai dari setiap individu-individu dari jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Maka supaya sejahtera bangsa kita ini, mari kita terlebih dahulu yang ada di dalamnya orang-orang Kristen, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan engkau di dalam kehidupanmu penuh dengan kebohongan, penuh dengan kecongkakan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan tipu muslihat dan lain sebagainya. Firman ini mau mengatakan kepada kita pada saat pagi hari ini, bagaimana bangsa yang besar itu jika mereka hidup di dalam kebenaran, maka derajat bangsa itu akan ditinggikan. Bagaimana derajat bangsa akan ditinggikan? Ketika jiwa-jiwa di dalamnya hidup dalam kebenaran. Nah, kemerosotan sebuah bangsa, Indonesia terkenal sebagai negara yang paling korup di dunia, salah satunya. Maka boleh kita melihat, yaitu kemerosotan negara kita yang dari tahun ke tahun pemberantasan korupsi tidak bisa dimusnahkan. Maka saya, Bapak Ibu, pasti semuanya tidak menyukai yang namanya korupsi. Maka kalau kita tidak menyukai yang namanya korupsi, mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita menjadi bagian daripada penegak-penegak hukum. Dengan cara apa? Dengan cara hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan menjadi hakim atau bahkan menjadi menghakimi. Tetapi lewat firman ini, saya mau mengajak semuanya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, supaya kita meninggikan derajat bangsa ini, maka mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran menjadi
kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Pagi ini, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita, mari kita tanamkan dalam-dalam di dalam kehidupan. Aku akan melakukan kebenaran di dalam pekerjaanku. Aku akan melakukan kebenaran bagi anakku. Aku akan melakukan kebenaran bagi istriku, bagi suamiku, bagi sekitarku. Supaya bangsa yang kududuki ini, yang kutinggalin ini, derajatnya semakin tinggi. Maka lewat firman Tuhan ini, kita diajak untuk berperan aktif di dalamnya, yaitu menjunjung tinggi kebenaran dan bahkan hidup di dalam kebenaran itu. Bagaimana Kristus sudah membenarkan kita di dalam kehidupan kita, maka mari kita juga hidup di dalam kebenaran Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup di dalam kebenaran. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran di dalam kehidupan kami. Sehingga bangsa ini derajatnya semakin tinggi ketika orang-orang yang ada di dalamnya, yaitu kami, hidup dan menjunjung tinggi kebenaran itu sendiri. Terima kasih Bapa. Biarkan kami, jumlah kami memang sangat sedikit. Tetapi sekalipun kami sedikit di dalam jumlah, tapi kami harus bisa menjadi garam dan terang dunia, yaitu lewat mampunya kami melakukan kebenaran-kebenaran. Terima kasih Bapa. Bahkan hari ini ketika kami akan melakukan segala kegiatan kami, biarlah kegiatan yang kami lakukan, yaitu sebagaimana mestinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menjadi berkat di dalam hidup kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.